Halo friends, kabar baik hari ini? I wish. By the way, welcome back to my YouTube channel. Hey, kita sadar nggak sih seberapa lama kita belajar bahasa Inggris? Setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih dari itu? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemampuan bahasa Inggris kita sesuai dengan jangka waktu yang kita habiskan untuk mempelajari bahasa Inggris tersebut? Setelah aku pikir-pikir, kebanyakan teman-teman, juga aku sendiri, kita itu bermasalah di speaking kita. Kita kurang menguasai speaking kita karena kebanyakan di sekolah-sekolah kita hanya diajarkan bagaimana cara mengerjakan soal dengan benar, bagaimana cara lulus ujian nasional. Ternyata sekarang ujian nasional udah dihapus ya. Nah, kadang kita itu tidak diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan orang luar, dengan turis, dengan foreigner, dan lain sebagainya. Mungkin memang ada 1-2 kita praktek cara memperkenalkan diri dan segala macam. Akan tetapi setelah aku pikir-pikir, kita tidak lebih ditekankan bagaimana cara kita menggunakan bahasa Inggris tersebut, tapi bagaimana kita mengerjakan soal ketika ujian. Hanya itu ketika di sekolah-sekolah. So, hari ini aku bakal memberikan beberapa tips agar kita bisa lancar berbahasa Inggris. Nah, tips ini juga aku gunakan ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di dunia perkuliahan. Karena seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya aku ngambil jurusan bahasa Inggris itu karena atas dasar suka, bukan atas dasar bisa. Jadi aku benar-benar melakukan proses yang luar biasa. Aku benar-benar mengusahakan banyak hal agar aku setidaknya samalah dengan yang lain ya. Aku itu tipe-tipe orang yang aku tuh gak bisa, tapi aku gak mau orang lain itu tahu kalau aku gak bisa. So I have to do my best. Aku melakukan effort yang luar biasa menurut aku yang itu orang lain gak tahu gitu. And okay, here are the tips. Pertama, mulailah dengan banyak mendengar. Mungkin sekilas ini terkesan sederhana, tapi percayalah, manfaatnya sangat luar biasa. Kalian pernah dengar nggak sih? Pembicara yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Nah, oleh karena itu aku menerapkan ini juga dalam meningkatkan speaking aku gitu. So, di awal-awal aku kuliah sampai sekarang bahkan aku sering banget dengerin musik-musik berbahasa Inggris. Padahal awalnya itu aku bener-bener gak suka ya. Aku gak tahu kenapa, tapi aku tuh dulu gak suka banget lagu bahasa Inggris. Aku tuh biasanya cuma enjoy ke musiknya gitu. Tapi ya karena aku mau meningkatkan speaking aku paksain diri aku buat dengerin liriknya. Atau bahkan biasanya aku tuh search dulu liriknya itu, kemudian ketika mendengarkan aku sambil baca liriknya, aku sambil ngikutin gitu. Sebenarnya nggak cuma musik, kalian bisa mendengarkan apa saja. Apalagi sekarang udah ada YouTube ya, kalian bisa search apa aja. Kalian mau cari percakapan bahasa Inggris lah, atau film-film berbahasa Inggris, itu akan sangat membantu speaking kalian. Ketika kalian lebih sering mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Inggris, maka kalian akan lebih greget untuk berbicara bahasa Inggris juga. Percaya deh. So, mulai dari sekarang perbanyaklah mendengar kalimat-kalimat yang berbau bahasa Inggris. Tips yang kedua, ingatlah kalimat-kalimat yang sering digunakan atau kayak daily conversation gitu. Jadi sebelumnya kan kita udah sering ngedengerin kalimat-kalimat berbahasa Inggris kan. So sekarang saatnya ketika kalian mendengarkan sesuatu, kalian juga coba pahamin apa artinya. Dan ketika kalimat itu biasa digunakan sehari-hari, maka kalian harus ingat betul kalimat itu. Misalkan ketika kalian nonton film ada yang bilang wow it's great, atau apalah segala macam yang gampang-gampang dulu, kalian ingat. Nah, kalian juga terapkan di sehari-hari kalian. Misal kalian lihat apa, wow it's great gitu. Sehingga semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita mengingat, akan semakin banyak pula kita mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian tips yang ketiga adalah latihan pada diri sendiri. Mungkin ini kelihatannya mudah banget ya, tapi sebenarnya ini susah banget buat dilakuin. Karena kita butuh komitmen dan konsisten dalam mengerjakan ini. Kalau aku di awal-awal itu biasanya aku ngevideo diri aku sendiri biar aku tahu durasi ketika aku berbicara. Jadi ketika di video itu aku ngomong apa aja, kadang omongannya gak nyambung, aku cuma ngomong kosakata yang aku inget gitu. Itu di awal-awal. Kemudian ketika setiap hari durasi berbicara aku makin meningkat, aku udah nggak ngevideo diri aku lagi karena selain memori handphoneku juga penuh. Jadi aku itu cuma praktek di depan cermin. Apalagi dulu zaman-zamannya aku ada kelas speaking 1, speaking 2, speaking 3. Aku tuh sebelum ada kelas aku pasti mempersiapkan itu. Misal besok topiknya tentang hobi, maka malamnya tuh aku pasti udah ngomong sendiri tuh depan cermin. Mulai dari aku mencoba mendeskripsikan apa hobi aku nanya gimana hobi mereka, terus aku bahas hobi apa segala macem. Pokoknya
segala itu aku persiapkan, soalnya aku gak mau ketika besok di kelas ternyata teman-teman lancar dan aku gak lancar sendiri. Aku benar-benar gak mau kayak gitu. Jadi di awal-awal perkuliahan itu aku benar-benar lakukan effort yang luar biasa banget menurut aku. Oke, tips selanjutnya adalah fokus pada speaking bukan grammar. Karena kita di sini mau melancarkan speaking kita, maka kita cukup fokus pada itu, pada speaking kita, pada pembicaraan kita, jangan pada grammarnya. Soalnya kalau kita masih mikir grammar, kita pasti masih mandek, kita pasti masih mikir, wah ini kalau gini grammarnya bener gak sih? Wah kalau gitu grammarnya salah gak sih? Ini aku rasain sendiri ketika di awal-awal aku mulai lancar berbicara, dan ternyata aku juga sudah mulai paham nih tenses itu gimana, terus grammar-grammar yang lain itu gimana. Jadi setiap berbicara tuh aku pasti mikir, ini bener nggak ya grammar aku? Kalau salah gimana? Aku malu. Jadi aku lebih ke jaim gitu, lebih jaga image gitu, takut grammar aku salah. Dan ternyata itu berpengaruh banget sama speaking aku yang tiba-tiba udah nggak selancar dulu gitu. Aku bukan mau bilang grammar itu gak penting buat dipelajari, tapi karena di sini kita concernnya mau meningkatkan speaking kita, jadi mending kita fokus ke speaking dulu. Tapi sambil lalu grammar itu dipelajari, nanti bakal ngikut kok, perlahan bakal ngikut ke kita. Kalau di otak kita grammar itu udah benar-benar meresap gitu ya, nanti ketika kalian berbicara itu akan tersusun sendiri gitu loh, grammar itu akan ikut gitu. So just focus on your speaking. And the next tip is beranikan diri untuk berbicara dengan orang lain. Jadi setelah kita sudah mencoba berbicara dengan diri sendiri di depan cermin atau gimana lah usaha kalian, nah cobalah kalian untuk berbicara dengan orang lain. Kalian bisa ngajak teman kalian atau kalian bisa mengajak guru-guru kalian, mereka pasti mau ketika diajak praktek, insya Allah. Atau kalian bisa mengajak siapapun, ngajak aku juga boleh, aku lagi cari partner biar bisa ngomong bahasa Inggris setiap hari. Ketika kita semakin sering berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris, maka kita akan terbiasa dengan itu. Jadi kita nggak perlu mikir lagi ketika mau berbicara, karena kita udah terbiasa. Nah, mungkin yang menjadi kendala ketika kita ingin berbicara dengan orang lain adalah keberanian. Karena nggak semua orang berani untuk berbicara dengan orang lain, so just try it. Ketika kita udah terbiasa ngomong dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris, nah jika suatu saat kita bertemu dengan turis, foreigner, atau native speaker, kita nggak bakal kaget lagi, kita nggak bakal canggung lagi buat berbicara dengan mereka. Toh kita udah terbiasa kan? So, silahkan mulai dari sekarang carilah partner Anda untuk berbicara bahasa Inggris. Yeah, and now aku udah sampai di tips terakhir, yaitu ulangi langkah-langkah tadi. Jadi, semua langkah tadi jangan hanya dilakukan satu kali, tetapi harus diulang berkali-kali. Just practice, practice, and practice. Oke, itu tadi tips-tips dari aku agar kita bisa lancar berbahasa Inggris. Jangan lupa buat share video ini, semoga bermanfaat untuk orang banyak. And don't forget to like, comment, and subscribe agar kita bisa selalu sharing setiap minggunya. So, mungkin segitu dulu video kali ini. Kalian boleh deh komen di bawah usaha-usaha apa aja yang kalian lakukan ketika kalian ingin meningkatkan kemampuan speaking kalian. See you!